Yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari pertanggungjawaban APBN DKI ditolak 4 fraksi atau sekitar 30 orang. Jadi sumber saya dari YouTube. Jadi penolakan pertanggungjawaban ini yang dilakukan oleh anggota DPR DKI yang terdiri 4 fraksi sekitar 30 orang yang keluar tersebut. Satu, karena adanya pembelian alat kendaraan kebakaran, salah satu alat kebakaran kendaraan untuk kebakaran ini nilainya sangat tinggi. Katanya sangat tinggi dibandingkan dengan negara tetangga ada selisih 4 miliar. Berarti uang sebesar 4 miliar tersebut diduga ada berpotensi korupsi. Itulah. Jadi kalau dia berpotensi korupsi, ini sudah termasuk juga lah ini merugikan keuangan negara. Perbuatan korupsi yang merugikan keuangan negara. Jadi hal ini melanggar pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 199 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ancaman hukumannya itu adalah hukuman mati seumur hidup dan juga hukuman badan maksimal 20 tahun. Masalah hukuman mati dapat diterapkan dengan syarat diatur dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 199 tentang pemberantasan korupsi, bahwa dalam perkara korupsi dapat diterapkan hukuman mati dengan syarat. Ada 4 syarat. Satu, perbuatan tersebut dalam keadaan darurat. Keadaan darurat negara itu harus dinyatakan dalam bentuk undang-undang. Kedua, ada bencana alam. Ketiga, melakukan mengulangi perbuatan korupsi. Jadi dia sudah pernah korupsi, kemudian setelah keluar dari penjara, belum 5 tahun, dia melakukan perbuatan korupsi lagi. Demikian juga adanya resesi ekonomi dan juga resesi ekonomi dan keuangan. Jadi salah satu saja syarat ini dipenuhi, maka seseorang dapat dijatuhkan hukuman mati. Karena melihat Indonesia sekarang dalam kondisi pandemi virus corona, dan ini termasuk daripada bencana alam, maka dalam saat ini kalau melakukan korupsi, maka pelaku perbuatan korupsi tersebut dapat dikenakan hukuman mati. Jadi ini saya bilang dapat dilakukan hukuman mati. Inilah adanya pasal. Jadi pada penolakan daripada anggota DPR 4 fraksi itu yang sekitar 30 orang keluar, itu dilakukan penolakannya itu ada sekitar 30 orang anggota DPR keluar dari sidang rapat, tidak mau mengikuti rapat tersebut. Jadi ini saya lihat itu ada 4 fraksi. Salah satu fraksinya adalah Partai Solidaritas Indonesia. Jadi semua ada 30 orang dari 4 fraksi itu. Kalau katanya kalau sampai itu yang keluar dari ruang sidang 50 orang, sama juga katanya melengsarkan Anies Baswedan dari jabatan gubernur DKI. Akhirnya saya lihat, berarti DPR juga punya sanksi kalau tidak sesuai. Jadi saya lihat banyak perencanaan anggaran itu atau pembelian peralatan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, diduga syarat dengan perbuatan korupsi. Sehingga para anggota DPR tersebut mengetahui masalah tersebut karena dia juga membanding-bandingkannya harga pembelian barang yang dilakukan Pemda DKI dengan negara-negara lain. Karena barang yang dibelinya itu juga bukan di dalam negeri, harus dari luar negeri juga dibeli. Kalau sampai itu selisihnya pembelian itu dengan luar negeri sampai 4 miliar, berarti syarat dengan perbuatan korupsi tersebut hal itu. Sehingga dapat dikenakan perbuatan korupsi yang merugikan keuangan negara yang melanggar pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 199 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Itulah saya bilang. Dan ancamannya cukup berat ini, yaitu hukuman mati
hukuman ancaman seumur hidup, dan hukuman badan maksimal 20 tahun. Itu tergantung nanti hakim yang menjatuhkannya, dengan alasan meringankan dan alasan memberatkan oleh hakim dapat menjatuhkan yang jelas, itu bisa dikenakan hukuman mati oleh majelis hakim. Karena ada 4 syarat untuk menjatuhkan hukuman mati tersebut. 1. Negara dalam keadaan darurat yang dinyatakan dalam undang-undang. Kedua, dalam bencana alam. Ketiga, mengulangi perbuatan korupsi. Keempat adalah melakukan resesi ekonomi, dan juga resesi ekonomi dan perekonomian. Dan inilah saya lihat. Jadi salah satu juga syarat ini dipenuhi, karena kalau korupsi dalam kondisi pandemi corona termasuk bencana alam, kalau itu melakukan perbuatan korupsi pada saat ini, dia dapat dikenakan hukuman mati oleh hakim. Jadi itulah saya bilang hukumannya cukup berat. Harapan saya supaya Pemda DKI ini berhati-hati melaksanakan tugas agar sesuai dengan anggaran itu dilakukan. Jangan sampai anggota DPR nanti lebih banyak lagi yang keluar dari ruang sidang pada saat dia mempertanggungjawabkan APBD-nya ke DPR RI, ke DPRD DKI. Jadi itulah saya bilang. Jadi kalau masih tetap mungkin demikian dugaan saya, kalau masih tetap nanti ada pembelian barang-barang yang tidak masuk akal, dugaan saya setiap nanti dipertanggungjawabkan ke DPRD, mungkin lebih nanti dari 50 anggotanya bisa keluar dari ruang sidang sebagai penolakan daripada pertanggungjawaban APBD DKI tersebut. Sekian dan terima kasih.